Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online dari Gereja Bethel Tabernakel Impactful Community Delta Mas, Cikarang, Bekasi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kalau kita melihat kondisi saat ini, kita pasti banyak kekhawatiran, tetapi kita punya penolong yang ajaib. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami pun memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mendidik hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Memberkati Tuhan Bapak Pendeta, Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi yang luar biasa Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita beribadah pada hari ini, walaupun dilakukan secara online, tapi saya percaya setiap kita melakukannya dengan hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa terasa hampir 2 tahun, tepatnya bulan depan, kita hidup di tengah-tengah pandemi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, minggu-minggu terakhir kasus COVID-19 melonjak cukup signifikan. Tetapi itu bukan alasan untuk kita menjadi takut dan khawatir. Karena seperti pujian tadi, kita punya penolong yang luar biasa. Kita punya penolong yang ajaib, yang selalu memberikan kekuatan. Ya, ketika kita bicara pandemi, bukan hanya berbicara soal penyakit COVID, tapi ada begitu banyak dampak yang ditimbulkan. Salah satunya ekonomi. Goncangan ekonomi dialami hampir semua negara. Lebih spesifik, setiap keluarga pasti mengalami goncangan ekonomi tersebut. Penghasilan menurun, sementara kebutuhan, pengeluaran meningkat. Tapi sebagai orang percaya, mari kita mau benar-benar menyikapi ini dengan bijaksana. Sebab itu, hari ini saya rindu kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap bertahan di tengah masa yang sulit. Kalau bertahan di dalam kondisi yang baik-baik saja, semua orang tentu bisa. Tetapi ketika keadaan sulit di semua lini kehidupan, kita mengalami tekanan yang begitu rupa. Beberapa orang bertanya, berapa lama lagi Tuhan COVID ini selesai? Bagi saya, pertanyaan yang lebih penting bukan berapa lama. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa bertahan di tengah kondisi ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ajak kita sama-sama membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu gelap. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhan.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa pemazmur menuliskan bait-bait kata-kata dalam mazmur ini. Sehingga saya ingat waktu awal-awal pandemi, beberapa orang menghafalkan Mazmur pasal 91, mengucapkannya pagi, malam, siang. Saya mau katakan tidak salah. Justru bagus kalau kita bisa menghafalkan firman Tuhan. Yang kurang tepat adalah ketika kita menjadikan ayat firman Tuhan seperti mantra. Kita ucapkan sekian kali, nanti akan terjadi seperti ini. Mekanisme firman bekerja bukan seperti itu, saudara. Tapi firman itu akan menjadi satu yang nyata, satu yang real ketika kita menghidupi firman itu. Ketika kita melakukan firman itu, bukan hanya sampai pada level membaca, menghafal. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab itu mari sama-sama kita melihat apa yang Tuhan maksudkan dengan Mazmur pasal 91 ini. Saya mau kita tidak menjadi gagal paham. Kemudian supaya gak kena COVID, wah ngucapin. Nanti begitu ada yang kena COVID, temannya yang lain menghakimi itu, kamu pasti gak baca Mazmur 91, gak mengucapkan Mazmur 91, gak mendeklarasikan pernyataan imanmu dari Mazmur 91. Bukan masalahnya itu, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita akan melihat perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan begitu nyata. Tuhan akan nyatakan bagi setiap orang. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama dan kedua, di sana dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Ini poin yang pertama yang harus kita ingat. Di tengah keadaan yang sulit, di tengah kesesakan, apakah kita masih mempercayai Allah? Apakah kita masih mempercayai Allah? Ini yang menjadi masalah, ini yang menjadi sumber masalah di tengah-tengah pandemi ini. Banyak anak-anak Tuhan sudah mulai hilang kepercayaannya kepada Allah. Mereka berkata, kenapa Tuhan saya harus kena COVID? Kenapa ekonomi harus terdampak? Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita masih mempercayai Allah di tengah kondisi yang tidak baik sekalipun? Saudara, memang ini tidak mudah. Manusia sudah terbiasa, sepertinya sudah disetting cara berpikirnya, hatinya sudah disetting bahwa penentu segala sesuatu adalah keadaannya. Ketika keadaannya baik, maka dia berkata Allah baik. Tapi bagaimana ketika keadaan tidak baik? Bisakah kita berkata Allah baik? Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita menyadari, saya mau mengajak kita tetap mempercayai Allah dalam apapun kondisi kita. Di tengah keadaan tidak baik, bisakah kita seperti pemazmur berkata, Allahku yang ku percayai? Kali lagi, apakah Anda mempercayai Allah hari-hari ini? Kadang-kala kita lebih percaya kepada apa yang kita lihat. Kita lebih percaya kepada data. Oh, kasus COVID naik hampir seperti bulan
Juli tahun lalu sudah 55.000 per hari kemarin. Dengan melihat data yang merupakan numbering, angka-angka, orang mulai resah, orang mulai bingung. Pertanyaan, apakah tetap kita mempercayai Allah? Allah memang tidak bisa diukur dengan angka, karena dia benar-benar unlimited. Dan dimensi iman juga tidak bisa diukur dengan angka. Seorang tidak bisa dikatakan beriman ketika angka-angka di saldo ATM-nya banyak. Bukan itu patokannya. Allah tidak bisa diukur dengan angka. Dia benar-benar satu pribadi yang unlimited, tidak terbatas. Bisakah kita tetap mempercayai yang tidak terbatas itu? Untuk dia benar-benar handle hidup kita seluruhnya. Untuk dia benar-benar mengcover hidup kita seluruhnya. Itulah artinya iman. Iman bukan hanya sekedar, ya saya percaya. Ingat, iman bukan hanya sekedar di KTP Anda tertulis Kristen. Bukan sederhana itu. Mempercayai Allah di dalam Mazmur pasal 91 dirinci, dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal 14 sampai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal nama. Perhatikan ada redaksional yang berbeda dari ayat yang kedua tadi dengan ayat 14. Ayat yang kedua merupakan perkataan pemazmur, perkataan manusia yang mempercayai Allah. Dia mengeluarkan satu statement, Allahku yang ku percaya. Tapi seperti apa percaya itu? Dijelaskan di dalam ayat 14. Ayat 14 redaksinya berbeda. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kunya besar. Ini menunjukkan perkataan Allah langsung. Allah yang menjelaskan arti mempercayai Allah itu seperti apa. Dikatakan hatinya melekat kepada. Mempercayai Allah, pemahaman pengertian yang pertama, hatinya melekat kepada Tuhan. Kira-kira hati yang melekat itu seperti apa? Hati yang melekat itu, apapun yang dialami, apapun kondisinya, dia tetap dekat dengan melekat. Saya punya gambaran kalau melekat itu, Anda tahu stiker. Kalau stiker kan nempel. Saya punya stiker, saya tempel di dinding, maka dia akan melekat. Mau ada angin, bahkan gempa sekalipun, dia akan melekat. Dia tidak berubah. Stiker dan dinding akan melekat. Seperti itu melekat. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Tuhan mau hati kita melekat sama Tuhan seperti itu. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apakah kita tetap melekat kepada Dia? Melekat itu lebih dari sekedar dekat. Melekat lebih dari sekedar dekat. Kalau kertas ini saya katakan di sini, saya bisa katakan ini kertas dekat dengan dinding. Ini baru dekat, tapi kalau melekat seperti ini. Ketika dekat, bisa tertiup angin jatuh. Tapi kalau melekat, ya sudah, ada penyatuan. Dan di sini yang Tuhan mau, bahwa setiap kita menyatu dengan Tuhan. Lalu orang bertanya, bagaimana Pak menyatu dengan Tuhan? Menyatu dengan Tuhan bicara soal hubungan. Hubungan yang begitu intim, hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Sudahkah itu kita miliki? Bahkan di tengah masa yang susah. Banyak kali ketika orang mengalami masalah, dia lebih melekat kepada masalahnya, tidak melekat kepada Tuhan. Siang malam yang dipikir masalahnya. Dia tidak berpikir bahwa Tuhan sanggup. Dia tidak berpikir bahwa Tuhan bisa melakukan banyak hal untuk menolong. Yang ada di dalam benaknya, aduh susah, aduh, segala hal yang negatif. Tapi mari kita belajar. Tuhan sendiri memberikan definisi mempercayainya itu dalam pengertian hatinya melekat. Kenapa dikatakan hati? Karena hati itu adalah sumber kehidupan. Konteks bangsa Israel, hati, ya,
pengertian hati bagi kita sekarang itu ada dua. Yang pertama, hati bagian organ dalam tubuh, ya, hepar, sehingga orang kena penyakit hepatitis itu ada masalah di hati. Ya. Atau hati yang lain berbicara soal perasaan, jatuh hati seperti itu. Tapi dalam konteks ketika firman Tuhan ini ditulis masa Yahudi kuno, hati itu menggambarkan sumber. Tepat seperti yang Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu adalah sumber, inti dari kehidupan itu sendiri. Dan dikatakan hati harus melekat kepada Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita kuat di tengah situasi seberat apapun. Nah, selanjutnya dikatakan hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ini janji Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, kita akan terluput. Seperti tadi, ketika ini saya ibaratkan ini hati kita melekat kepada Tuhan. Ada angin, ada gempa, ada badai, dia tetap melekat. Dia akan terluput. Dia tidak akan terbawa oleh angin. Biarlah kehidupan kita seperti itu di hari-hari ini. Selanjutnya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mempercayai Tuhan itu berarti kita melangkah dalam pengenalan yang lebih dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar ya saya percaya Yesus Tuhan, ya saya sudah percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan harus lebih dari sekedar hal-hal tersebut. Kita harus mengenal pribadinya seperti apa, mengenal kehendaknya seperti apa. Dan ini erat hubungannya dengan perkataan yang awal tadi, hatinya melekat. Kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya. Saya tidak akan mungkin bisa mengenal seseorang kalau saya tidak mendekatkan diri kepada orang itu. Kalau hanya berjauh-jauhan, bertemu mungkin setiap minggu bertemu, hai, shalom, hanya itu belum bisa dikatakan mengenal. Tapi mengenal akan terjadi ketika mungkin saya bikin jadwal 1 minggu 2-3 kali ketemu, berbincang-bincang, mungkin makan bersama, mungkin bercanda bersama, memikirkan sesuatu bersama. Nah, di situ mulai timbul yang namanya pengenalan. Dan ini yang perlu kita lakukan hari-hari ini, saudara. Makin mengenal Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabku. Ini jaminan dari Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan yang tidak pernah berdusta memberikan satu jaminan. Apabila aku berseru, aku akan menjawab. Saya kira ini satu hal yang luar biasa. Kapanpun kita berseru, dia akan menjawab. Sama seperti seorang anak yang berseru kepada ayah. Ketika anaknya berseru, si ayah langsung sigap mendatangi anak itu. Ada apa, nak? Bukankah Allah adalah Bapa kita? Sebab itu di tengah masa kesesatan, berserulah kepada Tuhan, bukan berseru kepada yang lain. Banyak orang di tengah kesesatan berserunya kepada yang bukan Tuhan. Dia berharap saudaranya bisa tolong. Dia berharap sahabatnya bisa tolong. Maka seringkali kita lupa bahwa saudara kita, sahabat kita juga punya masalah. Sehingga dia juga sedang sibuk mungkin dengan masalahnya, dia tidak bisa tolong kita. Tapi percayalah, dia akan selalu menjawab setiap seruan kita. Puji Tuhan. Bahkan lebih, bukan hanya menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Kalau perlu garis bawah ayat ini, aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Ketika ada di dalam kesesatan, banyak orang merasa sendiri. Dan memang dunia seperti itu. Ketika ada dalam kesulitan, teman, sahabat, relasi, klien meninggalkan kita. Tapi ketika kita dalam kondisi baik, diberkati, banyak uang, banyak orang yang mendekati kita. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Di dalam kesesatan dia jamin, aku menyertai dia.
katakan dalam hati, dalam kesesakan Tuhanku menyertai aku. Sekali lagi katakan, dalam kesesakan Tuhanku menyertai aku. Sesakanku Tuhan menyertai. Ini yang membuat kita kuat. Karena yang menyertai kita adalah yang maha tinggi, yang menyertai kita adalah yang maha kuasa, yang maha besar, lebih besar dari masalah apapun yang kita hadapi. Saudara dikasih Tuhan. Selanjutnya Tuhan berkata, aku akan meluputkannya dan memuliakan. Bukan hanya meluputkan, tapi memuliakan. Apa artinya? Mengangkat tinggi. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi kesesakan, kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita makin mengenal Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Kejadiannya, dia bukan hanya meluputkan, tapi memuliakan. Apa artinya? Seperti seseorang yang menghadapi ujian. Anak SD, SMP, SMA bentar lagi ujian. Ya, bulan Mei, bulan April, Mei mereka akan ujian. Setelah ujian tentunya mereka akan naik level. Saya mau katakan, kadang-kala Tuhan pakai setiap kesesakan, setiap masalah dalam hidup kita untuk menaikkan level rohani kita. Mau naik kelas, hadapi ujian. Gak ada orang bisa naik kelas tanpa ujian, tanpa penilaian-penilaian, gak ada. Demikian kehidupan iman kita. Kalau kita mau memiliki iman yang lebih daripada tahun lalu, hadapilah setiap ujian, setiap masalah yang ada di hidup. Jangan khawatir, karena janjinya dia menyertai kita. Sekarang dikasih Tuhan. Ayat 16 adalah kumpulan janji-janji Tuhan. Dengan panjang umur untuk menyangka dia akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadanya. Di tengah berbagai kesulitan seperti yang disebutkan dari pasal 3 sampai pasal yang ke-13, janjinya Tuhan akan menyatakan keselamatan kepada kita. Ya, ketika kita percaya Kristus, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima keselamatan. Dalam pengertian sederhananya, satu kepastian akan yang namanya surga. Tapi masalahnya, setelah saudara percaya kepada Kristus, mengaku, mungkin dibaptis dan lain sebagainya, tidak serta-merta kita lepas dari pandemi. Tidak serta-merta kita tidak lepas dari kesulitan keuangan. Bukan berarti setelah saudara percaya Yesus, setelah dibaptis, saldomu langsung bertambah. Enggak seperti itu, saudara. Tapi ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan kerjakan. Roh kita diperbaharui, jiwa kita dikuatkan. Keadaan mungkin tetap sama, pandemi ya masih terjadi, tapi ada satu kekuatan, ada satu ketahanan yang membuat kita bisa berdiri tegak di tengah pandemi. Dikatakan, walau 1000 rebah di sisi, 10.000 sebelah kanan, aku tetap bertahan, aku tetap berdiri, tidak goyah. Jadi kunci untuk bisa bertahan di tengah pandemi adalah tetap mempercayai Allah. Apa artinya mempercayai Allah? Hidup melekat dengan Dia, makin mengenal Dia. Apalagi saya katakan mengenal, salah satu caranya untuk mengenal ya harus dekat. Kalau gak dekat, gimana bisa kenal? Mari dekatkan diri kepada Tuhan hari-hari ini. Di tengah kondisi yang kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, bisa saja kasusnya akan terus meningkat. Ya walaupun di sisi lain kita melihat tingkat kematian masih rendah, tapi bukan berarti pandemi sudah selesai. Belum. Tapi saya mau katakan di dalam nama Yesus, pandemi hampir usai. Tetaplah bertahan. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib. Kita bersyukur di masa hidup kita mengalami pandemi. Kedepannya ini akan menjadi cerita buat anak cucu kita. Dulu waktu saya hidup antara tahun 2000-2022, kami
kami mengalami pandemi, situasinya susah begini-begini. Tetapi karena kami mempercayai Tuhan, saya mempercayai Tuhan, saya bisa luput. Saya bisa lewati masa ini. Ada satu kesaksian. Kita dimuliakan di sana, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Iya, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan mau, dalam sekejap pandemi bisa selesai. Cuma seperti yang sering kali saya katakan di awal-awal pandemi. Kenapa pandemi belum selesai? Saya menangkap jawabannya adalah karena agenda Tuhan melalui pandemi belum selesai. Kalau agenda Tuhan, maksud Tuhan, tujuan Tuhan melalui pandemi sudah selesai, pasti gak usah doa, gak usah ditekik, ini pandemi selesai dengan sendiri. Masalahnya apakah kita mau terlibat di dalam agenda Tuhan itu? Orang yang mengenal Tuhan dia tahu agenda Tuhan. Agenda Tuhan yang terutama adalah membawa kita kembali seperti asalnya. Seperti saya katakan, dari sononya kita seperti apa, Tuhan membawa kita seperti itu. Dalam kamus teologi ada yang namanya imago Dei, ya, segambar dan serupa dengan Allah. Itu agenda Tuhan dalam hidup manusia. Tuhan mau kita kembali ke sana. Mari kita mau terlibat dalam agenda Tuhan ini. Dimulai dari kehidupan pribadi kita. Lekatkan dirimu kepada Tuhan. Kenali Tuhanmu lebih lagi. Maka ketakutan tidak akan menguasai kamu. Nah, pengalaman saya, semakin saya mengenal Tuhan dari firman, semakin saya berdecak kagum. Wow, Engkau sungguh luar biasa. Wow, Engkau dahsyat. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dibuatnya terkagum-kagum. Karena sungguh Dia satu-satunya penolong buat kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian tadi, penolong yang selalu setia. Haleluya. Mari dimanapun Anda berada, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Kau yang memenuhi keperluan kami. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi Tuhan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, Bahkan sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat Segala perkara dapat ku Kau pasti sakit menanggung. Kau tidak di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. sekali lagi Segala segala perkara perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi katakan, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya sahabat. Kami tidak sendiri di tengah kesesakan. Kami tidak sendiri di tengah masa pandemi. Karena Tuhan berjanji di tengah kesesakan Kau akan menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Segala perkara dan ketakutan, karena Engkau yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kekuatan dari Tuhan, Tuhan limpahkan untuk setiap jemaat, untuk setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, yang mengikuti ibadah ini dengan hati yang melekat kepada kami akan melihat bagaimana Tuhan melumpuhkan kami, bahkan Tuhan memuliakan kami, dan Tuhan menyatakan keselamatan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah satu-satunya penolong. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini menguatkan kami. Kami menghidupi kebenaran, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita. Ketakutan itu boleh dilenyapkan. Semakin kami mengenal Tuhan, tidak ada alasan untuk kami menjadi takut. Kau sungguh luar biasa. Kau yang membuat kami terkagum-kagum setiap kasih dan karya. Terima kasih Tuhan. Tanamkan setiap firman dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di tengah masa yang susah. Terima kasih Pak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Ya, tetap kita jaga protokol kesehatan, berlaku bijaksana. Ya, di samping tadi tetap lekatkan dirimu kepada Tuhan, percayanya sepenuhnya. Pastikan Anda mengikuti setiap informasi dari gereja kita, GBT Impactful Community Delta Mas, sehingga kita semua boleh bertumbuh bersama, berbuah bersama, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bisa Anda kirimkan melalui nomor rekening gereja yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap percaya. Mari kita tunduk kepala, kita akan naikkan dua-dua syafaat ini. Bapak di surga, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan juga menyertai bangsa kami Indonesia. Dalam kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya hikmat anugerah Tuhan turunkan buat beliau, seluruh kabinet, TNI Polri, sehingga melalui mereka bangsa ini boleh mengalami keselamatan, boleh mengalami kelumputan di tengah pandemi yang masih terjadi. Kami percaya Tuhan juga memberkati setiap kepala-kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Teristimewa Kabupaten Bekasi, Tuhan memberkati, supaya melalui para pemimpin kami, keadaan boleh semua aman, terkendali, tingkat kematian ditekan seminimal mungkin, tingkat kesembuhan semakin meningkat. Berdoa untuk setiap tenaga medis, biar melalui mereka tangan Tuhan bekerja menyembuhkan setiap pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Bahkan pasien-pasien dengan penyakit lain, melalui mereka Tuhan menyatakan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan gereja kami GBT Impactful Community Delta Mas ke dalam tangan Tuhan. Kiranya terus Tuhan membawa kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti rencana. Dan kami percaya kami akan menjadi komunitas yang berdampak buat lingkungan kami. Melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, orang di sekitar kami diberkati. Kami memiliki kerinduan untuk kami memiliki satu tempat ibadah permanen. Rindu memiliki satu tanah untuk kami bangun tempat beribadah.
Kiranya Tuhan yang menuntun kami. Kiranya Tuhan yang menyatakan semuanya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa seluruh jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada di tengah kesulitan ekonomi, Tuhan beri kekuatan sehingga mereka boleh keluar dari setiap kesulitan dan menjadi pemenang. Karena Tuhan yang berjalan di depan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mari buka hatimu, angkat tanganmu, dan sekarang dengan iman terimalah kasih karunia, rahmat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang melalui karya Kristus di atas kayu salib, penyertaan pengurapan Roh Kudus melimpah atas kehidupan setiap kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani, dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kali kedua, menjemput kita semua, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun boleh berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mati Pak ya?